Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Azam di channel Desa Ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang augmented reality. Di sini saya sudah membuat konten di Instagram Desa Ilmu terkait dengan augmented reality. Kita coba akan bahas bersama-sama terkait augmented reality sebelum nanti kita akan coba ya membuat aplikasi atau sistem augmented reality menggunakan Unity yang sebelumnya sudah kita bahas di video sebelum ini gitu. Nah, langsung aja di sini. Untuk augmented reality ini merupakan teknologi yang dapat menggabungkan dunia virtual dengan dunia nyata. Jadi ada objek virtual itu digabungkan dengan dunia nyata atau lingkungan di sekitar kita gitu ya. Kita akan menambahkan objek virtual di situ sehingga nanti objek-objek virtualnya itu bisa berdampingan dengan objek-objek di dunia nyata. Menarik ya. Nah, contoh yang paling mungkin teman-teman semua tahu itu adalah Pokemon Go. Kita coba saksikan beberapa cuplikan berikut ini ya. Oke, seperti yang sudah kita tahu bersama bahwa Pokemon Go ini merupakan aplikasi yang menggunakan teknologi augmented reality. Dia akan mendeteksi atau objek menambahkan objek virtual berdasarkan map ya atau lokasi di mana Pokemon itu berada. Nah, nanti kita sebagai user itu bisa berinteraksi dengan Pokemon tersebut ya dengan memasukkannya ke dalam keranjangnya gitu ya, dan bisa menambah skill dan seterusnya. Kita bisa mencari Pokemon yang lain dimanapun dia berada berdasarkan lokasi yang sudah ditambahkan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa objek Pokemon itu kita tambahkan di lingkungan kita sehingga berasa bahwa Pokemon yang itu merupakan objek virtual itu seperti ada di dekat kita, seperti itu. Nah, ini contoh sistem yang menggunakan teknologi augmented reality. Nah, kemudian ada 3 hal penting di dalam teknologi augmented reality. Yang pertama adalah bahwa teknologi tersebut tadi ya bisa menggabungkan objek virtual dengan objek nyata di lingkungan nyata. Jadi berbeda dengan virtual reality di mana kita akan dibawa secara penuh ke dalam dunia virtual. Tapi kalau augmented reality ini menggabungkan ya. Jadi teknisnya adalah menggabungkan objek virtual tadi, kalau tadi adalah Pokemonnya, itu digabungkan dengan lingkungan nyata gitu, dengan dunia nyata atau objek-objek nyata. Misalkan tadi ada lantai, ada rumput dan segitu kan objek nyata di lingkungan nyata gitu, di lingkungan kita, sehingga berasa bahwa objek virtual tadi ada di sekitar kita. Yang kedua adalah interaksi. Nah, ini sangat penting ya, baik itu virtual reality maupun augmented reality sendiri, bahwa ini salah satu keunggulan yang harus ditonjolkan di dalam teknologi augmented reality, bahwa kita bisa berinteraksi secara real time dengan si objek virtual tadi. Contohnya tadi kalau di Pokemon Go ini kita bisa berinteraksi dengan Pokemonnya tadi ya. Jadi benar-benar akan sangat real, secara real time kita bisa saling berinteraksi. Kalau di sini bisa sampai berantem gitu ya, saling adu Pokemon dan seterusnya. Ini interaksi yang kemudian perlu ada di teknologi augmented reality. Nah, kemudian yang ketiga adalah adanya keselarasan antara objek virtual dan objek nyata. Maksudnya adalah misalkan di sini ada aplikasi augmented reality dari Amazon. Di situ dia bisa dari user bisa melihat ya benda yang ada di dalam box, sehingga di sini kan sangat real ya bahwa si laptop itu ada di dalam kardusnya ya, seolah-olah ada di dalam kardusnya. Kemudian misalkan ini animasi ini ada di dalam botol tersebut terbuka dan seterusnya. Ini adalah kalau kita lihat di sini adanya keselarasan. Jadi selaras antara objek virtual dan objek nyatanya, ini sangat penting. Jangan tadi kalau misalkan ada aplikasi seperti ini, jangan kemudian laptopnya ini ada di luar kardus, ini kan tidak selaras gitu. Oke, kemudian untuk augmented reality sendiri ini ditemukan pertama kali oleh Sutherland ya pada tahun 1960. Teman-teman bisa lihat di situ bahwa
si Sutherland ini mencoba membuat sebuah teknologi augmented reality menggunakan high mounted display atau HMD. Di situ kita lihat dengan jelas ada kabel ya yang kemudian dia terhubung ke dalam PC, yang tujuannya sederhana sebenarnya di sini untuk menyajikan grafik 3 dimensi yang ada di kacamatanya dia gitu. Ini masih terhubung dengan kabel-kabel seperti itu ya. Nah, ini dulu pertama kali kemudian ditemukannya augmented reality ini. Nah, AR ini memungkinkan kita tidak hanya menggunakan satu indera saja, tetapi bisa digunakan beberapa indera. Misalkan bisa merasakan tekstur benda ya, karena kan misalkan dari benda virtual itu berasa kita megang, dengan menambahkan fitur-fitur seperti dari virtual tersebut muncullah aroma gitu ya, sehingga terasa kita seperti mencium. Misalkan ada augmented reality masakan, kita sampai bisa mencium aromanya. Nah, itu kita semakin jika seperti itu berarti augmented reality ini semakin dekat ya, semakin terasa nyata. Nah, ini yang kemudian terus ditingkatkan. Nah, permasalahan utama dari sistem AR ini adalah objek virtual itu harus tadi ya memahami keberadaan dari objek nyata. Jadi kalau misalkan ada meja di situ, dia tahu bahwa di situ ada meja. Ya, jika ada batu, dia tahu ada batu. Ada rumput, dia tahu ada rumput, dan seterusnya gitu. Atau dia paham ya di mana dia seharusnya objek tersebut ditempatkan. Jadi misalkan tadi aplikasi AR digunakan untuk membantu proses operasi tumor. Jika sistem AR menempatkan objek tumornya itu pada tempat yang salah, maka kan jelas akan terjadi kegagalan operasi ya. Ini sangat berbahaya. Nah, ini contohnya kalau kita lihat gambar di sini, ini ada objek virtual, kemudian ada objek nyata, di mana objek virtual itu dia paham ya bahwa di situ ada meja, sehingga dia persis ditempatkan di atas meja tadi. Nah, ketika nanti dia turun ke kursi, maka dia tahu di situ ada kursi dan dia akan berdiri di atas kursinya. Turun ke bawah lagi ada lantai, dia akan paham bahwa dia berdiri di atas lantai. Jadi ini harus selaras tadi ya, sehingga memang benar-benar berasa bahwa objek virtual itu ya terdapat keselarasan. Jadi jangan kemudian harusnya di meja, dia ada di bawah meja gitu. Nah, ini kurang selaras. Nah, ini semakin berkembangnya teknologi, maka semakin bagus ya untuk teknologi augmented reality ini bisa mendeteksi objek-objek di sekitarnya. Nah, kalau di sini si objek virtual ini dia mendeteksi bidang datar yaitu meja tersebut, sehingga dia tepat berada di atas mejanya, kemudian memunculkan objek-objek virtual. Di sini tentang real estate ya, memunculkan harga-harganya, rumahnya seperti apa, dan seterusnya. Dan yang kedua, kita bisa berinteraksi ya dengan objek virtual ini, misalkan nanti dengan memilih ya objeknya. Nah, itu menekan tombolnya, 2 bedroom, 2 bathroom. Nah, itu muncullah pilihan-pilihan rumah yang sesuai pilihan, kemudian kita klik. Nah, inilah interaksi tadi. Dia tetap ada di atas meja, berarti dia selaras ya dengan objek virtual yang ada di sekitarnya. Nah, tadi ya contohnya tadi sudah disampaikan di bawah, bahwa yang membuat salah satu yang membuat teknologi augmented reality ini cukup populer adalah aplikasi Pokemon Go, di mana aplikasi ini dengan sangat baik menempatkan posisi Pokemon sesuai dengan koordinat yang diberikan oleh sistem gitu. Jadi si Pokemon itu akan muncul sesuai dengan koordinatnya gitu. Oke, tadi berbeda dengan virtual reality. Kalau virtual reality ini memang tadi secara penuh ya membawa user itu ke dalam sebuah lingkungan virtual. Tapi kalau AR ini lebih kepada menggabungkan objek virtual, sehingga ketika kita menggunakan atau menambahkan teknologi AR ini, kita masih sadar kita ada di mana gitu. Kita masih kita sadar dengan lingkungan di sekitar kita. Jadi kalau kita lihat beberapa video-video si user yang menggunakan VR kan kadang sampai nabrak sana nabrak sini, itu karena memang dia secara penuh
ada dibawa ke dalam dunia virtual. Oke, mungkin seperti itu ya penjelasan singkat tentang augmented reality. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.